Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 38. Wan Fei yang menarik pedangnya kembali. Kakinya menutul di atas tanah dan tubuhnya melesat ke udara. Pada saat itu juga jarum beracun hujan meluncur lewat di bawah kakinya. Tubuhnya berjungkir balik 2 kali. Telapak tangannya langsung menghantam sekumpulan jarum beracun yang disambitkan oleh hujan kembali. Jarum-jarum itu terhempas berhamburan oleh segulung kekuatan yang tidak berwujud. Kemudian Wan Fei yang menerobos masuk lewat celah yang dibuatnya lalu menerjang ke arah hujan dengan gerakan secepat anak panah. Hujan terkejut sekali. Tidak ada waktu lagi untuk menghindar. Terpaksa dia mengulurkan sepasang telapak tangannya untuk menyambut hantaman Wan Fei yang dengan kekerasan. 3 kali berturut-turut mereka mengadu telapak tangan. Tubuh hujan sudah pendek sekali kelihatannya, kakinya melesak ke dalam tanah. Sekali lagi tubuh Wan Fei yang berjungkir balik. Tenaganya disalurkan ke telapak tangan dan menghantam batok kepala hujan dari atas. Dari ketujuh lubang panca indera hujan seketika mengalir darah. Plak! 2 kali berturut-turut. Ternyata hantaman itu demikian kerasnya sehingga urat syaraf hujan tergetar putus. Tubuhnya terkulai di atas tanah dan nyawanya pun melayang pada saat itu juga. Wan Fei yang langsung melesat ke samping dengan demikian sekaligus dia berhasil menghindari serangan Choa Tiao Cap Sasut yang dikerahkan Fu Gyoksu. Tubuh Fu Gyoksu bergerak dengan gesit. Sepasang jari tangannya membentuk paruh bangau dan menyerang Wan Fei yang dengan gencar. Sasarannya selalu tenggorokan anak muda tersebut. Perubahan gerakannya demikian cepat. Kadang seperti seekor bangau, kadangkala seperti seekor ular. Baik kaki maupun tangan selalu menyerang bagian mematikan dari tubuh lawan. Wan Fei yang sendiri bertarung dengan tenang. Setelah menyambut serangan Fu Gyoksu, dia pun membalas menyerang. Kemudian secepat kilat dia menghindarkan diri kembali, sama sekali tidak berniat menyambut serangan Fu Gyoksu dengan kekerasan. Fu Gyoksu mengira Wan Fei yang tidak berani menghadapi Choa Tiao Cap Sasut secara langsung. Dia semakin mendesak maju dan menyerang dengan gencar. Hampir seluruh jurus Choa Tiao Cap Sasut telah dikerahkan. Mata Wan Fei yang terbuka lebar-lebar. Dia memperhatikan setiap perubahan yang dilakukan oleh Fu Gyoksu. Dia memang sengaja tidak ingin mengadu kekerasan dengan Fu Gyoksu, karena dia ingin anak muda itu mengerahkan seluruh jurus Choa Tiao Cap Sasut. Fu Gyoksu sendiri tidak sadar dirinya telah terpancing. Cara Wan Fei yang menghindarkan diri dari serangan selalu menempuh bahaya. Setiap kali serangan Fu Gyoksu sudah hampir mengenainya, baru dia menghindarkan diri. Fu Gyoksu semakin yakin dengan dugaannya sendiri bahwa Wan Fei yang mulai gentar menghadapinya. Dia semakin gencar melakukan serangan. Semua perubahan dari jurus Choa Tiao Cap Sasut dikerahkannya dengan hebat. Akhirnya ke-13 jurus itu selesai dikerahkan. Tubuh Fu Gyoksu berkelebat. Dia mulai bergerak dari awal lagi. Kali ini Wan Fei yang menghindari serangannya dengan tenang. Tanpa sengaja Tianti melirik ke arah mereka. Hatinya tergetar. Belum sempat dia meminta Fu Gyoksu agar berhati-hati, Wan Fei yang sudah mengerahkan Choa Tiao Cap Sasut dengan serampangan. Meskipun gerakannya tidak tepat dan lancar seperti Fu Gyoksu, tetapi dalam hal tenaga dalam sudah pasti kekuatannya jauh di atas pemuda tersebut. Akhirnya Fu Gyoksu sadar bahwa dirinya telah terpancing oleh pihak lawan. Dia mendengus dingin berulang kali. Tidak disangka Wan Hem berubah secerdas ini. Hal ini pasti berkat bimbingan Futo aku selama ini, sambil menyahut Wan Fei yang terus menyerang Fu Gyoksu. Dengan Choa Tiao Cap Sasut yang baru dipelajarinya tadi. Jurus pertama yang digerakkannya lucu sekali. Tapi setiap gerakannya memperlihatkan manfaat yang besar. Pada jurus kedua, dia sudah mulai menguasainya lebih baik dari semula. Ketika dia mengulanginya lagi, dia mulai dapat mengerahkan tenaga dalam ketika memainkan jurus Choa Tiao Cap Sasut tersebut. Semakin lama bertarung, hati Fu Gyoksu semakin kebat-kebit. Setiap gerakannya selalu berhasil ditutup oleh Wan Fei yang. Choa Tiao Cap Sasut miliknya semakin lama semakin tidak dapat dikerahkan. Setelah selesai mengulangi untuk kedua kalinya, tiba-tiba Wan Fei yang merubah gerakan tangannya. Fu Gyoksu tahu anak muda itu sekarang sudah bisa mengkombinasikan antara tenaga dalam Tian Chan Sin Kang dengan Choa Tiao Cap Sasut. Tubuhnya mencelat ke atas dengan maksud menghalangi gerakan Wan Fei yang.
Tapi begitu bergerak, dia langsung merasakan seakan ada sehamparan jala yang menyelimuti tubuh anak muda itu. Dia sama sekali tidak sanggup menerobos masuk ke dalamnya. Sebaliknya justru jala itu yang mengurung dirinya sendiri, semakin lama semakin ketat. Fu Giyoksu cepat-cepat menyurutkan tubuhnya. Tapi kemanapun dia bergerak, Wan Fei yang selalu mengintilnya dengan ketat. Tubuh Fu Giyoksu berkelebat beberapa kali, namun tetap saja dia tidak dapat melepaskan diri dari Wan Fei yang. Jerat yang mengurungnya terasa semakin menyempit. Tiba-tiba Yang Chongtian juga mengerahkan gerakan yang serupa dengan Wan Fei yang perasaan aneh dan bingung Fu Giyoksu juga sudah dirasakan oleh Tianti sekarang. Matanya bersinar dan mengerling keadaan sekitarnya. Akhirnya dia mengambil keputusan. Dia meraung keras. Dengan mengerahkan tenaga sepenuhnya dia menerjang ke arah Fu Giyoksu. Yan Chongtian tertawa dingin. Dengan ketat dia mengintil di belakang Tianti. Sekali lagi Tianti meraung murka. Kelima jari tangannya bagai golok yang tajam menebas lurus di antara Fu Giyoksu dan Wan Fei yang tengah bertarung dengan sengit. Terdengarlah suara gemuruh yang timbul di antara kedua orang yang sedang bertarung itu. Ternyata lengan baju keduanya telah tertebas koyak oleh jari tangan Tianti. Fu Giyoksu merasa jerat yang menyelimutinya mulai melonggar. Dia baru saja menghela nafas lega. Mulutnya terbuka seakan ingin mengucapkan sesuatu, namun Tianti sudah membentaknya dengan suara keras. Cepat pergi! Fu Giyoksu sampai tertegun mendengar kata-katanya. Belum lagi sempat dia menyahut, Tianti mengangkat sebelah kakinya dan mendepak Fu Giyoksu. Tepat pada saat itu dia sudah mengerti maksud hati Tianti. Ya, teriaknya tanpa sadar. Pergi, bentak Tianti sekali lagi. Tangan kanannya menyambut serangan telapak tangan Wan Fei yang meluncur tiba. Sedangkan telapak tangan kirinya menyambut serangan Yan Chongtian yang juga sudah menyusul belakangan. Belam. Terdengar suara benturan telapak tangan mereka yang memekakkan telinga. Seluruh Tiong-Gitong seakan tergetar hebat. Seperti baru saja terjadi gempa bumi di sekitar sana. Tepat pada saat itu Fu Giyoksu sudah menerobos lewat salah satu jendela dalam ruangan. Wajahnya merah padam, tapi dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk meninggalkan tempat itu meskipun hatinya berat. Baru saja dia melesat beberapa depa, telinganya mendengar raungan murka Tianti yang keras menggelegar. Hatinya bagai remuk redam dalam waktu sekejap mata. Giginya mengatup erat-erat. Begitu kencangnya dia menggigit bibir sendiri sehingga terlihat darah mengalir dari ujungnya, tapi walau bagaimana meluapnya kemarahan yang ada dalam hatinya, dia tetap tidak berani kembali untuk melihat apa yang telah terjadi pada kakeknya. Dia terus menerjang ke depan. Kakinya berlari sekencang-kencangnya sehingga debu-debu berhamburan. Gerakannya dibarengi rasa benci yang dalam. Tubuhnya seakan menjadi berat oleh rasa benci yang membara. Dia tidak sanggup mengerahkan tenaganya untuk berlari lebih cepat lagi. Dalam pertarungan 1 lawan 1, Tianti sudah pasti bukan tandingan Yan Chongtian maupun Wan Fei yang, apalagi sekarang dia sekaligus menyambut serangan kedua orang itu. Tetapi dia terpaksa menyambut serangan kedua orang itu dengan kekerasan, karena hanya dengan cara demikian, salah satu di antara cucu dan kakek itu baru mempunyai kesempatan hidup lebih lama. Usianya sudah demikian tua. Apalagi ia telah menderita selama terkurung dalam telaga dingin. Meskipun sepasang kakinya dapat pulih kembali, namun bagaimanapun sesuatu yang sudah pernah rusak tentu berbeda dengan yang utuh. Dia yakin ia tidak akan seberuntung Yan Chongtiao maupun Wan Fei yang dapat meraih keuntungan dari musibah yang mereka alami. Dia tidak mungkin mencapai tahap yang lebih tinggi lagi dalam mempelajari ilmu silat. Hanya Fu Giyoksu yang masih mudalah yang masih mempunyai kesempatan tersebut. Oleh karena itu, dia terpaksa mengorbankan diri. Dengan cara demikian baru Fu Giyoksu dapat meninggalkan tempat itu dengan selamat. Begitu menerima kedua hantaman telapak tangan dari Yan Chongtian dan Wan Fei yang, dia merasa isi perutnya tergetar demikian hebat sehingga seperti pecah menjadi kepingan-kepingan kecil. Penderitaan sehebat itu belum tentu dapat diterima setiap orang. Oleh karena itu pula, dia meraung murka. Suara raungan itu juga yang terdengar oleh Fu Giyoksu seketika melarikan diri. Setelah itu, tubuhnya gemetar seakan seorang yang terserang penyakit demam. Wajahnya berkerut. Terdengar suara, krek, krek, dari tulang belulang yang patah. Tubuh Tianti semakin melemah dan perlahan-lahan terkulai. Wan Fei yang terkejut sekali melihat keadaan itu.
Cepat-cepat dia menarik kembali tenaga serangan di telapak tangannya. Dia tidak lupa bahwa dia sudah berjanji kepada Fu Hongkun untuk mengampuni jiwa Tianti, namun tetap dia terlambat satu langkah. Darah segar mengalir dari seluruh lubang panca indera orang tua itu. Tubuhnya masih menggelepar-gelepar bagai ayam disembelih. Pakaiannya ikut berkresek-kresek seperti selembar daun yang diremas-remas. Perlahan-lahan gerakannya terhenti. Orang tua itu terkulai di tanah seperti sebuah patung dari tanah liat yang belum kering terjemur. Tiba-tiba angin bertiup. Pakaian orang-orang yang ada di sana melambai-lambai seakan mengucapkan selamat jalan kepada Tianti. Mereka merasakan ada segulung rasa iba menyelimuti hati mereka. Semuanya memandang dengan mata terbelalak dan mulut melongo. Yan Chongtian dan Wan Fei yang sama-sama terpaku di tempat. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa gabungan tenaga mereka dapat menimbulkan kekuatan yang demikian dahsyat. Salah seorang dari mereka saja sebetulnya sudah cukup untuk menghancur leburkan tubuh Tianti yang sudah uzur itu, apalagi gabungan tenaga mereka berdua. Yan Chongtian yang pertama-tama tersadar jari keterkejutannya. Fei Yang, kau diam di sini. Aku akan mengejar murid murtad itu dan meringkusnya kembali ke sini, katanya. Tanpa menunggu jawaban Wan Fei Yang, tubuhnya bergerak dan melesat ke arah Fu Gioksu pergi tadi. Sinar mata Wan Fei yang mengedar lalu berhenti pada wajah Toku Hong. Gadis itu menundukkan kepalanya rendah-rendah. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mata Toku Buti yang tadi terbuka lebar ikut-ikutan terpejam. Dia juga tidak memperlihatkan perasaan apa-apa. Kong Sun Hong menatap Wan Fei yang lekat-lekat. Matanya menyorotkan rasa panik yang tidak terkatakan. Dia juga merupakan satu-satunya orang yang paling tegang di tempat itu. Wan Fei yang tidak memperdulikan mereka. Dia menghampiri Toku Hong. Hong Moai, apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanyanya lembut. Toku Hong menggelengkan kepala dalam keadaan tertunduk. Tanpa sengaja dia melirik ke arah Toku Buti. Tidak seorang pun yang mengucapkan sepatah kata. Meskipun ilmu Ginkang Fu Gioksu masih terpaut satu tingkat dengan angin, namun kemampuannya sudah tergolong kelas 1. Dia mengerahkan segenap tenaganya. Tubuhnya meluncur bagai sebatang anak panah. Setelah melintasi tembok pekarangan bekas markas Butibun itu, dia memilih jalan kecil yang menuju daerah perbukitan. Berapa lama Tianti dapat menghadang Yan Chongtian dan Wan Fei Yang, dia sama sekali tidak dapat memastikan. Namun dia yakin jangka waktu yang ada pasti terbatas sekali. Benar saja, belum seberapa jauh dia meninggalkan bekas markas Butibun itu. Telinganya menangkap siulan panjang dari arah belakang. Suara itu tidak syak lagi pasti keluar dari mulut Yan Chongtian. Hati Fu Gioksu tergetar. Jantungnya berdegup-degup. Tubuhnya berputar dan dia membelok ke dalam sebuah hutan yang penuh dengan pohon-pohon rindang. Meskipun pepohonan yang ada di dalam hutan itu cukup rimbun, namun luasnya hanya beberapa depa. Tampaknya tidak mudah mencari tempat untuk menyembunyikan diri. Hati Fu Gioksu semakin tegang. Dia tidak tahu jalan mana yang harus dipilihnya. Pikirannya juga semakin kacau. Dia mengikuti langkah kakinya terus menerjang ke depan. Setelah menerobos keluar dari hutan, terlihatlah beberapa rumah penduduk yang kecil-kecil. Fu Gioksu segera menyelinap ke bagian yang agak terlindung dari sebuah rumah. Yan Chongtian juga sudah melesat keluar dari hutan. Dedaunan yang disibaknya menimbulkan suara gemerisik. Belum lagi kelebatan tubuh Yan Chongtian yang bergerak secepat angin. Fu Gioksu tidak sempat berpikir panjang lagi. Dia langsung menyelinap ke dalam rumah yang kebetulannya pintunya hanya dirapatkan. Di dalam rumah terdapat sepasang suami istri yang sedang duduk dengan santai. Tiba-tiba mereka melihat seseorang menerobos masuk ke dalam rumah, keduanya terperanjat sekali. Perempuan tua itu segera menghambur dan melindungi sebuah keranjang ayunan. Di dalamnya ada seorang bayi laki-laki. Wajahnya gemuk dan montok. Bibirnya tersenyum-senyum meskipun matanya terpejam. Mata Fu Gioksu mengedar ke sekeliling. Kemudian dia menghambur ke arah perempuan tua itu. Apa yang? Perempuan itu gugup sekali. Belum lagi ucapannya selesai, Fu Gioksu mendorongnya ke samping dan langsung mengangkat bayi yang sedang tertidur itu. Kalau nanti ada seorang tosu tua yang mengetuk pintu dan menanyakan apakah kalian melihat seseorang melewati tempat ini, kalian harus pura-pura tidak tahu.
Kalau kalian berani mengatakan sedikit saja keterangan mengenai diriku atau memberi isyarat kepadanya, maka aku langsung akan membunuh anak ini, ancamnya kepada kedua orang tua itu. Perempuan tua tadi panik sekali. Bayi itu masih kecil sekali. Harap jangan berbuat demikian. Ratapnya sedih. Betul, Kongcu. Apapun yang kau perintahkan akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan mempersulit anak yang masih tidak berdosa itu. Tukas suaminya. Fu Gyoksu tertawa dingin. Semuanya tergantung dari kalian sendiri. Kalanya tenang. Kami pasti akan menuruti permintaanmu. Sahut perempuan itu dengan wajah melas. Fu Gyoksu tidak berkata apa-apa lagi. Dia langsung menyelinap ke dalam sebuah kamar yang terletak di bagian kanan ruangan. Sesaat kemudian terdengar suara ketukan pintu. Sepasang suami istri tua itu saling lirik sekilas. Laki-laki tua itu mengulurkan tangannya dan menepuk bahu istrinya dengan lembut. Dia menenangkan perasaannya sendiri dan berjalan ke arah pintu. Pintu kamar tersebut ditariknya sedikit. Orang yang menongolkan diri di depan pintu sudah pasti Yan Chongtian adanya. Laki-laki tua itu pura-pura terkejut melihatnya. Totiang ini. Yan Chongtian melongokkan kepalanya dan memandang ke dalam ruangan sekilas. Maaf mengganggu kalian dua orang tua. Numpang tanya, apakah kalian melihat seorang anak muda melewati tempat ini? Tepat pada saat itu, bayi dalam gendongan Fu Gyoksu terjaga. Melihat yang menggendongnya adalah orang asing yang belum pernah dilihatnya, bibirnya langsung tertarik ingin menangis. Melihat keadaan itu, Fu Gyoksu panik sekali. Cepat-cepat dia mengulurkan tangannya untuk mendekap mulut bayi tersebut. Telapak tangannya begitu besar. Sekali menekan, hidung bayi itu pun terdekap olehnya. Tapi dalam keadaan tegang, Fu Gyoksu sama sekali tidak merasakan perbuatannya yang akan berakibat fatal bagi sang bayi. Tentu saja bayi sekecil itu tidak sanggup memberontak. Rona wajahnya perlahan-lahan berubah. Dari biasa menjadi merah padam, dan merah menjadi pucat. Fu Gyoksu masih belum memperhatikan. Orang tua itu memandang Yan Chongtian dengan termangu-mangu. Dia seperti tidak mengerti apa yang ditanyakan Totiang di hadapannya. Aku tidak melihat apa-apa. Tidak salah kalau dikatakan ilmu silat Yan Chongtian sudah mencapai taraf tertinggi, tapi pengalamannya dalam dunia Kangou justru dangkal sekali. Seumur hidupnya dia lebih banyak berkurung di alas Butong San mempelajari Tian Chan Sin Kang daripada berkelana di dunia Kangou. Dia sama sekali tidak merasa curiga terhadap sepasang suami istri. Malah dia mengira kedatangannya itulah yang membuat orang tua itu terkejut. Dia merasa tidak enak hati. Maaf kalau kalian terkejut. Selesai berkata, dia langsung menyurutkan kepalanya dan berbalik meninggalkan tempat tersebut. Laki-laki tua itu masih berdiri termangu-mangu. Pintu pun belum dirapatkan. Yan Chongtian berjalan mengitari sekitar tempat tersebut, tiba-tiba kakinya menghentak dan tubuhnya melesat ke atap rumah yang lain. Melihat kehebatan Yan Chongtian, orang tua itu terkejut. Cepat-cepat dia merapatkan kembali pintu rumahnya. Yan Chongtian menyapu pandangannya ke sekeliling tempat itu. Untuk sesaat dia juga tidak tahu arah mana yang harus diambilnya untuk mengejar Fu Gyoksu. Dia berdiri termangu-mangu di atas genting itu. Kemudian dia berteriak memaki. Fu Gyoksu, kau bisa lari hari ini, tapi kau tidak mungkin bersembunyi seumur hidup. Kemudian dia membalikkan tubuhnya dan melesat dari arah mana dia datang tadi. Suara teriakan Yan Chongtian tidak terlalu keras, namun setiap patah katanya terdengar jelas oleh Fu Gyoksu. Tanpa sadar keringat dingin menetes dari keningnya. Fu Gyoksu tetap tidak bergerak. Telinganya dipertajam. Setelah mendengar kibasan lengan baju, barulah hatinya menjadi tenang dan dia dapat menghela nafas lega. Yan Chongtian, hutang piutang ini akan kuperhitungkan sampai jelas pada suatu hari nanti. Gumamnya sendiri. Dia masih berdiri terpaku sesaat. Kemudian dia merasakan bahwa bayi dalam gendongannya tidak bergerak lagi sejak tadi. Dia menundukkan kepalanya memperhatikan bayi tersebut. Wajahnya sudah pucat pasi dan tidak sedikit pun kesan bahwa bayi itu masih memperlihatkan tanda-tanda kehidupan. Mati? Diam-diam hatinya terkejut sekali. Tangannya cepat-cepat dilepaskan dari mulut bayi itu. Tanpa sadar kakinya melangkah ke depan. Tepat pada saat itu, sepasang suami istri tadi juga maju menghampiri.
Melihat tampang Fugyoksu, mereka segera sadar telah terjadi sesuatu. Perempuan tua itu menghambur ke hadapan Gyoksu. "Bagaimana keadaan anak itu?" tanyanya panik. Terpaksa Fugyoksu menyodorkan bayi itu ke tangan perempuan tua tadi. Serangkum perasaan tidak enak memenuhi hatinya. Selama bertahun-tahun belakangan, entah sudah berapa banyak orang yang dibunuhnya, tapi seumur hidupnya dia belum pernah membunuh seorang anak kecil apalagi bayi seperti yang digendongnya barusan. Perempuan tua itu menyambut bayi dari tangan Fugyoksu. Dia mendekatkan wajahnya ke hidung bayi, wajahnya langsung berubah hebat. Tiba-tiba dia membalikkan tubuhnya membelakangi Fugyoksu. Dia menangis terseduh-seduh. "Mengapa kau bunuh bayi ini?" ratapnya sedih. Wajah Fugyoksu semakin kelam. "Jangan bersuara. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekalian," ancamnya. Perempuan tua itu tertegun. Belum lagi dia sempat menyahut sepatah kata pun, suaminya sudah menghampiri dan memeluk bahunya serta meminta agar dia jangan menyahut lagi. Fugyoksu menghampiri jendela dan melongok keluar. Bayangan Yan Chongtian tidak terlihat lagi. Dia baru menghela nafas lega. Tiba-tiba perempuan tua itu menjatuhkan diri berlutut di atas tanah dan meratap sekeras-kerasnya. "Lun Kounio, kau yang sudah berada di alam baka. Apalagi melihat kejadian ini jangan sekali-kali menyalahi kami. Bayi ini sudah kami anggap sebagai keturunan kami sendiri. Tentu kau juga tahu bagaimana kami menyayanginya. Sekarang dia sudah kembali ke sisimu, kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi." Mendengar teriakan perempuan itu, Fugyoksu sudah hampir mengamuk. Namun ketika telinganya menangkap kata-kata Lun Kounio, segulung firasat tidak enak kembali menyelimuti hatinya. "Apakah bayi ini bukan anak kalian?" tanyanya tanpa sadar. Perempuan tua itu menggelengkan kepalanya dengan air mata berurai. Nasib anak ini sungguh malang. Setelah melahirkan dia tidak berapa lama, ibunya sudah meninggal dunia. Sebelumnya dia menitip anak ini kepada kami agar merawatnya dengan baik. Siapa sangka? Ai. Siapa sangka akan begini jadinya? Kata-kata perempuan tua itu semakin lama semakin tersendat-sendat. Dia tidak dapat meneruskan kata-katanya lagi. Laki-laki tua di sampingnya cepat-cepat membimbing istrinya duduk di atas kursi. Wajah Fugyoksu semakin tegang. "Lun Kounio yang kau katakan itu, apa nama lengkapnya?" desaknya gugup. "Lun Wanji," sahut laki-laki tua itu sepatah demi sepatah. Tubuh Fugyoksu tergetar hebat. "Apa? Ibu anak ini bernama Lun Wanji?" Dia sangat berharap bahwa pendengarannya tiba-tiba saja menjadi kurang beres. Orang tua itu menganggukkan kepalanya. Peristiwa itu terjadi setahun lebih yang lalu. Lun Kounio jatuh tidak sadarkan diri di depan pintu rumah kami. Untung saja kami cepat menolongnya. Keadaannya sudah lemah sekali. Rupanya dia sudah cukup lama berjalan tanpa tujuan. Tidak lama kemudian dia melahirkan anak ini. Karena tubuhnya memang sudah lemah, apalagi setiap hari selalu bersedih, maka setelah melahirkan anak ini tidak berapa lama Lun Kounio pun berpulang. Benarkah dia bernama Lun Wanji? Fugyoksu masih berharap terjadinya sebuah keajaiban. Perempuan itu meratap semakin sedih. "Kami memang sudah tua, tapi belum linglung. Mana mungkin orang setua kami masih bisa mempunyai anak." Lun Kounio masih sempat menceritakan bahwa ayah bayi ini Shifu. Dia meminta kepada kami agar kelak bila ada kesempatan antarkan anak ini ke Butongsan dan berikan kepada ayahnya yang bernama Fugyoksu. Fugyoksu terhuyung-huyung. Wajahnya berubah semakin hebat. Lun Kounio juga mengatakan bahwa keturunan keluarga Fu banyak yang pendek umur. Tidak disangka kata-katanya memang benar, ternyata anak ini juga sudah. Air mata Fugyoksu mengalir dengan deras. Darah dalam tubuhnya seakan menggelegak. Hampir saja dia muntah darah karena pukulan batin yang demikian hebat. Tiba-tiba dia menghambur ke depan perempuan tua itu dan merebut bayi dalam gendongannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menerjang keluar dari rumah dan melesat secepat anak panah. Sepasang suami istri tua tersebut berdiri dengan termangu-mangu memandangi kepergian Fugyoksu. Bagaimanapun mereka tidak menyangka bahwa anak muda di hadapannya dan yang telah membunuh bayi itu adalah ayah kandung bayi itu sendiri. Angin bertiup sepoi-sepoi. Dedaunan melambai-lambai. Fugyoksu berlari seperti orang kesurupan setan. Mayat anaknya ia peluk erat-erat.
Beberapa kali dia tersandung dan terjatuh di atas tanah. Dengan tidak memperdulikan keadaan dirinya, Fu Gyoksu merangkak bangun dan berlari lagi. Kemudian dia terjatuh kembali. Begitulah berturut-turut apa yang terjadi pada dirinya. Setelah beberapa kentungan, akhirnya dia tidak sanggup bertahan lagi. Dia jatuh terkulai di atas tanah. Air mata dan tanah memenuhi wajahnya. Kemudian dia malah menyusupkan kepalanya ke dalam tanah. Angin bertiup sepoi-sepoi. Dedaunan melambung. Darah yang membasahi ruangan besar itu masih belum kering. Tokubuti masih tetap duduk bersila menyembuhkan luka-lukanya. Perasaan Kong Sun Hong semakin lama semakin tegang. Dia memandang Wan Fei yang dengan mata mendelik. Sinar mata Wan Fei yang malah tidak lepas-lepas dari wajah Toku Hong. Sedangkan Toku Hong tidak berani beradu pandang dengan anak muda itu. Hanya sekali-kali dia melirik ke arahnya. Angin bertiup semakin kencang. Tiba-tiba Yan Chongtian menerobos lewat jendela. Melihat keadaan Wan Fei Yang, dia sampai menggelengkan kepalanya berkali-kali. Akhirnya Wan Fei Yang menoleh kepadanya. Pemuda itu menarik nafas panjang. Meskipun makhluk tua itu bukan orang baik-baik, tapi sampai akhir hidupnya dia rela berkorban demi menyelamatkan cucunya sendiri. Malah Fu Gyoksu yang tidak memperdulikan mati hidupnya orang tua tersebut. Yan Chongtian tertawa dingin. Apabila suatu hari nanti, bocah itu terjatuh ke dalam tanganku, aku akan membuatnya minta hidup tidak bisa, minta mati pun sulit, katanya jengkel. Wan Fei yang menarik nafas sekali lagi. Mati dan hidup merupakan takdir. Yan Chongtian mendekati Wan Fei yang dan berbisik di telinganya. Manusia yang satu ini sanggup melakukan kejahatan apapun. Membiarkan dia hidup, sama saja mendatangkan malapetaka bagi orang-orang sedunia. Wan Fei yang tidak bisa tidak menganggukkan kepalanya membenarkan. Sinar mata yang Chongtian beralih kepada wajah Tokubuti. Pada saat itu juga Tokubuti membuka matanya dan menghembuskan nafas panjang. Kau tidak perlu panik, kata Yan Chongtian dengan nada dingin. Aku sudah mengatakan akan memberimu waktu untuk memulihkan kesehatan selama 2 kentungan. Apabila waktu belum sampai, aku tentu tidak akan turun tangan. Tokubuti tertawa sumbang. Kau tentu mengerti bahwa luka yang kuderita, apabila dikatakan parah memang tidak seberapa parah tapi apabila dikatakan ringan juga tidak. Dalam waktu 2 kentungan toh tidak mungkin pula seperti biasa. Lebih baik tidak usah menunggu sampai waktunya, bunuh saja aku sekarang. Yan Chongtian mendengus marah. Baik, apabila itu maumu. Kakinya maju 1 langkah. Telapak tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi. Dengan panik Toku Hong menghadang di depan Tokubuti. Lo Cianpue, waktunya belum sampai. Lagi pula luka yang ayahku derita cukup parah. Hongji, biar mereka lakukan apa yang mereka inginkan. Dengan demikian, seluruh bulim juga akan tahu bahwa sebuah partai lurus seperti Butong Pai juga bisa menggunakan kesempatan ketika lawannya sedang terluka, tukas Tokubuti. Yan Chongtian tambah marah. Menghadapi manusia sesat seperti engkau ini, sama sekali tidak perlu mematuhi peraturan dunia bulim. Tangannya sudah bergerak dengan maksud menghantam ke depan, Toku Hong menghampiri Yan Chongtian. Lo Cianpue, aku mohon kau lepaskan ayahku. Yan Chongtian memandang Toku Hong lekat-lekat. Dia menggelengkan kepalanya. Tokubuti, seumur hidupmu kejahatan apapun pernah kau lakukan. Tidak disangka Tian masih memberi anak sebaik ini untukmu. Tokubuti merasa hatinya terpukul. Dia memalingkan wajahnya ke arah lain. Dengan segala macam kejahatan yang pernah kau lakukan, 10 kali kematian pun masih belum cukup untuk menebusnya. Sekarang putrimu ini memohonkan pengampunan untukmu. Bagaimana kau harus menghargai apa yang dilakukannya untukmu? Tokubuti tidak menyahut sepatah kata pun. Air mata Toku Hong berderai semakin deras. Lo Cianpue. Yang Chongtian sampai serba salah dibuatnya. Dia mengeraskan hati dan mengibaskan tangannya. Kau minggirlah ke sudut sana. Biar aku membasmi manusia jahat ini demi kesejahteraan kaum bulim, katanya kemudian. Toku Hong tidak menepi. Dia tetap menghadang di depan Tokubuti. Kalau Lo Cianpue tetap ingin membunuh ayahku, bunuhlah aku terlebih dahulu, sahutnya dengan pendirian kukuh. Yan Chongtian menggelengkan kepalanya, aku tidak ingin membunuhmu. Minggirlah. Kecuali kalau kau berjanji melepaskan ayahku.
Tok Ku Hong menoleh kepada Wan Fei Yang. Xiao Yang, hari itu ketika kau sudah terluka, ayahku juga tidak meneruskan niatnya membunuhmu. Aku harap kau mengingat hal itu dan memohon kepada supekmu agar mengampuni jiwa ayahku. Dengan pikiran kacau Wan Fei yang menatap Yan Chongtian, kemudian sinar matanya beralih kembali kepada Tok Ku Hong. Aku mohon padamu, seru Tok Ku Hong dengan nada meratap. Wan Fei yang membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu namun dia membatalkannya. Sinar mata Yang Chongtian menyapu ke arahnya. Xiao Fei, bagaimana pendapatmu? Wan Fei yang menarik nafas panjang. Demi Butong Pai dan seluruh umat Bulim, kita memang harus membunuhnya. Tetapi demi Hongko Unio, aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kong Sun Hong yang sejak tadi berdiam diri langsung menjatuhkan dirinya berlutut di atas tanah. Dia berteriak dengan suara yang keras kepada Yan Chongtian. Harap Lo Cianpue membuka hati melepaskan Suhu, Kong Sun Hong bersedia menggantikan Suhu menerima kematian. Benar-benar laki-laki sejati, puji Yan Chongtian tanpa sadar. Dia menoleh ke arah Tok Ku Buti. Tok Ku Buti. Aku sungguh-sungguh merasa kasihan sekali padamu. Kong Sun Ji, Hong Ji, bentak Tok Ku Buti lantang. Kong Sun Hong dan Tok Ku Hong memalingkan kepalanya serentak. Tok Ku Buti berdiri tegak. Yang ingin mereka bunuh adalah aku, bukan kalian. Tok Ku Buti menoleh kembali kepada Yan Chongtian. Silahkan saudara turun tangan sekarang. Sekali lagi Yan Chongtian mengangkat tangannya ke atas. Lo akan menyempurnakan keinginanmu. Tok Ku Buti membusungkan dadanya. Hong Ji, minggir, bentaknya lantang. Tok Ku Hong tidak mendengarkan kata-katanya. Dia malah maju ke depan dan berteriak. Dia pernah mengatakan, selama Buti Bun masih berdiri, dia tidak akan mengundurkan diri dari dunia Kangou. Sekarang Buti Bun sudah tidak ada lagi, tentu saja ayahku sudah mempersiapkan diri untuk mengasingkan diri ke tempat yang tenang. Lo Cianpue adalah seorang manusia yang berbudi luhur. Apakah niat ayahku yang ingin mengundurkan diri dari dunia persilatan pun tidak dapat dikabulkan? Yan Chongtian tertegun. Dia menoleh ke arah Tok Ku Buti. Apakah Buncu memang berniat mengundurkan diri dari dunia Kangou? Tok Ku Buti tidak menyahut. Tia, katakanlah, seru Tok Ku Hong panik. Tok Ku Buti tetap berdiam diri. Yan Chongtian tertawa dingin. Dia pasti tidak akan mengatakannya, karena dia memang tidak berniat sama sekali. Tok Ku Hong mengalirkan air mata sambil memohon. Tia, cepat katakan, ratapnya semakin sedih. Tok Ku Buti menarik nafas panjang. Setelah merenung sekian lama, akhirnya dia berkata. Setelah mengalami kehancuran kali ini, Buti Bun sulit dibangun kembali. Hal ini lelah membuktikan Buti Bun bukannya tidak terkalahkan. Apalagi setelah kejadian hari ini, bila aku masih ingin mengangkat nama dalam dunia persilatan juga tidak mudah lagi. Lagi pula tidak ada lagi yang dapat dilakukan dengan hanya mengandalkan tenagaku seorang diri. Rasanya memang lebih baik aku mengundurkan diri dan hidup dengan tenang di tempat yang terpencil. Yan Chongtian mendengarkan sambil menganggukkan kepalanya berulang kali. Baik. Bila kau memang ingin memulai kehidupan baru, maka mengingat kebesaran Tian, aku akan mengampunimu untuk kali ini, katanya. Tok Ku Hong segera menjatuhkan diri berlutut di hadapan Yan Chongtian. Terima kasih atas kebesaran budi Lo Cianpue. Yan Chongtian mendongakkan kepalanya menatap langit sembari menarik nafas panjang. Kali ini aku melepaskan ayahmu, kemungkinan besar aku seperti melepaskan harimau kembali ke gunung. Mudah-mudahan apa yang aku lakukan tidak keliru. Harap Lo Cianpue jangan khawatir. Tok Ku Hong segera memapah ayahnya. Dia pasti akan mengundurkan diri dari dunia Kangou. Dengan perasaan terpaksa Yan Chongtian mengibaskan tangannya. Baik, kalian pergilah. Kong Sun Hong juga cepat-cepat menghampiri Tok Ku Buti dan membimbingnya. Baru saja mereka membalikkan tubuh, Wan Fei yang sudah maju menghampiri. Harap Hong Kounio tunggu sebentar, ada yang ingin aku katakan. Tok Ku Hong memandang Tok Ku Buti. Kami menunggumu di luar halaman. Kata Tok Ku Buti. Baru saja mereka membalikkan tubuh, Wan Fei yang sudah maju menghampiri. Wan Fei yang memandang Tok Ku Buti dan Kong Sun Hong keluar dari ruangan tersebut. Hong Kounio, kemana tujuanmu? Tanyanya penuh perhatian. Kemana Tia pergi, di sanalah aku akan mengiringinya. Sahut Tok Ku Hong. Lalu kita. Aku mengerti maksud hatimu.
Toku Hong memandang Wan Fei yang sambil menggelengkan kepalanya. Tetapi seumur hidup Butibun dan Butongpai merupakan musuh bebuyutan, bagaimana mungkin kita dapat bersatu? Bukankah kau sendiri yang mengatakan bahwa Butibun sudah tidak ada lagi? Pokoknya kita tidak mungkin bersatu. Kepala Toku Hong menunduk semakin rendah. Jaga dirimu baik-baik. Selesai mengucapkan kata-kata itu, Toku Hong membalikan tubuhnya meninggalkan mereka. Wan Fei yang bermaksud mengejar, namun dicegah oleh Yan Chongtian. Xiao Fei. Supek. Wan Fei yang seperti ingin mengatakan sesuatu namun dibatalkannya. Yan Chongtian menatap kepergian Toku Hong sampai menghilang di luar halaman. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Meskipun Hong Kounio memang lumayan orangnya, tapi tetap tidak sesuai untukmu, lain halnya dengan Fu Hiong Kun. Wan Fei yang menggelengkan kepalanya. Melihat tampang anak muda itu, kata-kata yang tadinya masih akan berlanjut terpaksa ditahan oleh Yan Chongtian. Bayangan Toku Hong sudah tidak terlihat lagi. Wan Fei yang masih berdiri termangu-mangu di tempatnya. Wajahnya menampilkan kesan seperti orang yang kehilangan sukmanya. Matanya menatap kosong ke depan. Malam sudah larut. Rembulan masih bersinar dengan terang. Toku Hong berjalan mondar-mandir di depan halaman sebuah kelenteng tua. Berulangkah dia menarik nafas panjang. Tidak usah diragukan lagi, pasti Wan Fei yang menggelayuti pikirannya. Selama beberapa tahun ini memang hanya bayangan Wan Fei yang selalu memenuhi benaknya. Mengapa dia bisa mencintai anak muda itu? Dia sendiri tidak dapat menjawab pertanyaan yang satu ini. Padahal sudah acap kali dia menanyakan apa keistimewaan Wan Fei yang sehingga dia tidak bisa melupakan sehari pun. Mengapa mereka harus terlahir dalam dua partai yang bertentangan dan menjadi musuh bebuyutan? Kadang-kadang Toku Hong merasa seakan Tian mempermainkannya. Meskipun sekarang Butibun sudah hancur, namun apakah dengan demikian dendam ratusan tahun antara Butibun dan Butongpai dapat dihabiskan begitu saja? Toku Hong sama sekali tidak berani memastikan. Dia juga tidak dapat membayangkannya. Sejak meninggalkan bekas markas Butibun, Toku Buti tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia juga tidak menjawab pertanyaan apapun yang diajukan oleh Toku Hong. Justru karena dia diam saja, Toku Hong dapat merasakan kepedihan hatinya yang tidak terkatakan. Cahaya rembulan tidak sampai menyoroti tubuh Toku Buti. Orang tua itu duduk bersila di sudut ruangan yang gelap. Tampaknya dia sedang termenung, mungkin ada sesuatu yang menggelayuti pikirannya. Mimik wajahnya terus berubah-ubah. Kadang-kadang tampak sedih, kadang tampak pilu, tetapi tiba-tiba dia bisa mengembangkan senyuman. Seulas senyum yang menggigitkan hati. Dengan bibir tersenyum dia berjalan keluar dari ruangan tersebut. Sesampainya di halaman, senyumnya mendadak sirna. Dia berjalan keluar dari ruangan dan menghampiri Toku Hong. Gadis itu masih ada di depan halaman, tapi Toku Buti tidak melihatnya. Orang tua itu mencarinya sekali lagi dan menemukan gadis itu sedang melamun di bawah sebatang pohon yang rimbun. Toku Hong tidak menyadari kedatangan Toku Buti, sampai ayahnya itu memanggil namanya. Hong Ji. Tia. Toku Hong cepat-cepat mengusap air matanya. Setelah itu dia menoleh ke arah ayahnya dan memaksakan diri mengembangkan senyuman seakan tidak ada apa-apa yang terjadi dengannya. Kau sedang menangis? Tidak. Hanya kelilipan debu. Anginnya kencang sekali malam ini. Toku Buti menggelengkan kepalanya. Mengapa harus berbohong? Kau kira kata-katamu itu dapat mengelabui Tia? Kepala Toku Hong langsung tertunduk. Apakah Wan Fei yang tidak menyukaimu lagi? Tanya Toku Buti tidak disangka-sangka. Toku Hong menggelengkan kepalanya sambil menguraikan air mata. Dia tidak ada keberanian untuk mempersunting dirimu, tanya Toku Buti kembali. Sekali lagi Toku Hong menggelengkan kepalanya. Kalau ini bukan, itu bukan. Apalagi yang kau tangisi? Butongpai dan Butibun selamanya adalah musuh bebuyutan. Butibun sudah tiada lagi. Dari mana datangnya segala macam dendam lagi? Toku Buti tersenyum lebar. Toku Hong tertegun. Dia mendongakkan kepalanya dan memandang Toku Buti dengan pandangan kurang percaya. Toku Buti masih tersenyum simpul. Tia sudah pikirkan baik-baik. Kau adalah putriku satu-satunya. Sebagai orang tua bagaimana bisa tidak menyayangi putra-putrinya sendiri dan memikirkan kebahagiaanmu yang menyangkut seumur hidup ini.
Seandainya kalian memang benar-benar saling mencintai, aku akan merestui hubungan kalian. Tentu saja Tokuhong gembira sekali mendengar kata-kata itu. Namun dia masih juga menundukkan kepalanya dengan wajah tersipu-sipu. Tia. Urusan ini serahkan saja kepada Tia. Kata Tokubuti dengan bibir tersenyum. Dia mengelus-elus jenggotnya sembari menganggukkan kepalanya berkali-kali. Kelihatannya dia benar-benar berpikir demi kepentingan Tokuhong. Siapa yang dapat menduga bahwa sebuah balas dendam yang mengerikan justru mulai timbul dari senyumannya yang lebar? Angin gunung menghembuskan harus bunga-bungaan dari jauh. Wan Fei yang lalu mengikuti arah angin tersebut. Rambutnya acak-acakan tertiup angin. Malah matanya mulai perih terkena hembusan angin yang kencang itu. Namun dia tidak peduli. Seperti orang kesurupan, dia terus menerjang ke depan. Perasaan hatinya sedang bergejolak. Dia sudah bertemu dengan Tokubuti dan mendengar keterangan orang tua itu seperti apa yang diucapkannya kepada Tokuhong. Wan Fei yang juga sudah kembali menemui Yan Chongtian. Meskipun agak sulit melunakkan hati supeknya yang satu ini, namun akhirnya Yang Chongtian mengalah dan mengabulkan permintaan Wan Fei yang. Sejak itulah dia merasakan bahwa dirinya orang yang paling bahagia di dunia ini. Dalam seumur hidupnya belum pernah dia demikian bersemangat. Dan demikian gembira. Setelah mengantar Tokubuti, dia langsung berlari ke sana kemari. Akhirnya dia berlari di atas padang rumput di hadapan bekas markas Butibun. Tingkahnya seperti anak kecil yang mendapat mainan baru. Berulang kali dia berjungkir balik di udara. Dipetiknya segerombolan bunga putih yang terdapat di padang rumput itu. Dia sendiri tidak pernah tahu nama-nama bunga. Dia hanya berpikir bagaimana caranya memberikan bunga itu kepada Tokuhong. Tiba-tiba dia melihat seseorang menyelinap keluar dari gerombolan bunga-bunga itu. Orang itu ialah Kong Sun Hong. Rona wajahnya tidak sedap dipandang. Mungkin begitu pula perasaan hatinya. Dia menatap Wan Fei yang lekat-lekat. Bunga-bunga itu indah sekali, katanya dengan nada dingin. Engkau rupanya. Wan Fei yang merasa di luar dugaan. Mengapa kau bersembunyi dalam gerombolan bunga-bunga itu? Kong Sun Hong tertawa dingin. Aku memang di sini sejak tadi. Oh. Wan Fei yang menggaruk-garukkan kepalanya. Untuk sesaat dia sendiri tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Selamat. Tiba-tiba Kong Sun Hong mengucapkan sepatah kata ini. Wan Fei yang tertegun sejenak. Kemudian dia tertawa lebar. Apakah kau sudah mempertimbangkannya dengan baik? Wan Fei yang menganggukkan kepalanya. Kau tidak akan menyesal? Tanyanya penuh perhatian. Mengapa harus menyesal? Wan Fei yang malah balik bertanya. Sifat sumoiku itu bukannya kau tidak tahu. Tidak seberapa buruk. Apalagi akhir-akhir ini, dia sudah berubah banyak. Sahut Wan Fei yang. Kau juga tidak khawatir kalau orang-orang dunia Kangou akan mengejek dirimu yang telah mempersunting putri seorang iblis. Selamanya aku paling tidak peduli apa yang dikatakan orang lain di belakang punggungku. Kong Sun Hong mendelikan matanya lebar-lebar. Baik, Wan Fei yang. Aku kagum kepadamu. Suaranya semakin lama semakin sendu. Aku juga sadar tidak dapat menandingimu dalam segala hal. Tapi, aku harap kau akan memperlakukan sumoiku baik-baik. Bersambung ke bab 39. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.